Halo, jumpa lagi dengan saya, Sofyan Finansial. Kali ini saya ingin coba share terkait skema spin-off dari AADI terhadap Adaro. Karena kalau kita lihat, banyak sekali juga ya pertanyaan terkait spin-off ini, nanti skemanya yang di lapangan atau di market itu seperti apa. Saya akan coba jelaskan secara singkat aja ya, Bapak Ibu. Mungkin sebagai gambaran awal untuk pembuka bahwa kita tahu sih sebenarnya 2-3 minggu yang lalu kita dengar ya bahwa Adaro akan menjual atau mendivestasi AADI, dan AADI sendiri itu merupakan kontributor ya secara revenue dan laba bersih kepada Adaro sebenarnya. Ini ada dokumen terkait rencana transaksi material, Bapak Ibu bisa baca aja, bisa download. Di sini juga sudah disebutkan bahwa pendapatannya AAI ini, ya pendapatan AAI, saya bold terlebih dahulu, itu setara sekitar 89,4%. Dan laba bersih yang dihasilkan AAI untuk Adaro pun itu sekitar, ini sudah saya hitung ya, sekitar 60%-an lah. Ini 100% ini karena di sini ada non-recurring gain ya. Jadi pada dasarnya sekitar 60%. Tentu ini akan menjadi material bagi Adaro ketika melepas AAI. Nah, skemanya seperti apa? Saya akan coba gambarkan di sini. Pertama, Adro itu kan punya anak yang namanya AADI. Nah, AADI ini akan di spin off atau divestasi. Jadi dengan adanya spin off yang dilakukan oleh Adaro, otomatis Adaro ini sudah tidak memiliki AADI lagi, dan AADI sendiri mulai dari pendapatan dan laba itu sudah tidak masuk lagi kepada Adaro ya. Jadi kembali lagi, saya ulangin, AADI ini sudah tidak dimiliki oleh Adaro, dan AADI sendiri akan berdiri satu entitas sendiri, atau berdiri satu PT nanti yang akan dimiliki oleh beberapa komponen struktur pemegang saham baru gitu ya. Nah, untuk pemegang saham yang baru nanti, ini saya coba ke sini lagi. Kalau kita melihat komposisi pada AADI, pertama itu dimiliki oleh, nah ini ada 99% AADI itu dimiliki oleh Adaro. Nah, karena Adaro ingin melepas atau men-spin off atau mendivestasi secara keseluruhan, otomatis pemegang saham yang ada di AADI nanti itu sudah berubah total. Ada dua skema yang nanti diberikan pilihan, ya ini saya kembali lagi ke sini. Jadi spin-off ini akan ada dua skema, yaitu melalui IPO dan melalui PUPS. Ya, PUPS ini adalah penawaran kepada pemegang sahamnya Adaro. Ya, karena AADI sendiri itu dimiliki oleh Adaro hampir 99,9%. Ya, otomatis ini nanti harus menggantikan masyarakat dan pemegang-pemegang saham yang lain ya. Lalu, selanjutnya adalah kebetulan di Adaro sendiri itu ada beberapa kepemilikan, salah satunya adalah ASI, Adaro Strategik, Pak Garibaldi Thohir, dan masyarakat, ya, atau masyarakat publik. Bapak Ibu bisa cek aja di sini. Nah, ini susunan pemegang saham Adaro itu totalnya ada ASI 45%, Pak Garibaldi Thohir 6%, dan masyarakat 47,9%. Ini per 30 September ya. Otomatis skema untuk yang PUPS ini Bapak Ibu itu akan ditawarkan kepada 3 komponen ini karena mereka adalah berhak untuk menebus saham Adaro ini berupa AADI, bisa dibilang untuk menebus saham baru. Jadi ketika 3 pemegang saham ini itu memiliki Adaro, itu dia akan memiliki juga hak ya, memiliki hak seperti voucher lah. Ya, seperti voucher untuk menebus AADI. Oke. Lalu kenapa mereka diberi pilihan? Karena voucher ini nanti akan ditebus untuk mengisi bagian dari kekosongan yang ada di Adaro 99,9% ini, karena kan Adaro akan cabut, maka akan digantikan oleh ketiga kepemilikan saham ini, ada ASI, Pak GT, dan masyarakat. Nah, mereka akan diberi opsi ya, boleh nebus ataupun tidak. Kalau misalkan tidak tebus, otomatis AADI tidak didapatkan gitu ya. Tapi bagi masyarakat, Pak GT dan ASI nanti akan menebus, maka akan masuk ke dalam jajaran pemegang sahamnya baru AADI. Setelah itu, kita bisa lihat pada bagian dokumen prospektus bahwa setelah nanti adanya penebusan, baik itu PUPS dan setelah berjalannya IPO, itu struktur
pemegang sahamnya AADI itu sudah tidak ada Adaro ya Bapak Ibu, sudah 0% dan akan digantikan oleh ASI, Pak GT, dan masyarakat yang lainnya. Lalu kembali ke sini tadi, pertanyaannya adalah soal voucher tadi. Ketika 3 masyarakat ini sudah memiliki saham Adaro, maka hak vouchernya berapa? Kalau kita melihat dari pemegang saham ini, yang awalnya di Adaro, lalu turun menjadi AADI, itu sekitar setelah saya hitung berkisar antara 23%. Artinya ketika Bapak Ibu memiliki 100 lembar Adaro, itu memiliki hak tebus sekitar 23 lembar baru AADI. Tentu saja ini adalah perhitungan sederhana berdasarkan di prospektus. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat aja keputusan, nanti pasti di email ya, biasanya berapa hak tebus kita dan rasio-rasionya serta harga tebusnya bakal berapa. Nah, saya masuk ke sini lagi. Jadi, kita sudah tahu nih, 100 lembar Adaro akan mendapatkan 23 lembar AADI atau sekitar 23%. Itu untuk opsi yang PUPS ya, ini sudah clear. Nah, lalu untuk IPO ini juga sudah dilaksanakan book building. Artinya di sini IPO-nya ada sekitar harga di 4.500 hingga 5.900 ya kalau tidak salah. Jadi Bapak Ibu, bagi yang tidak memiliki saham Adaro, boleh bisa langsung pakai masuk ke skema IPO. Karena AADI pun memberikan tawaran sebesar, ini bisa dicek aja di sini. Jadi IPO-nya itu sekitar 778 juta lembar. Artinya dari 7,7 juta ini totalnya, itu disediakan 700 jutaan itu untuk di IPO-nya Bapak Ibu. Ini saya tulis di sini 770 juta ya. Jadi dengan 770 juta lembar ini Bapak Ibu, itu diberi pilihan untuk menebus di harga 4.500 hingga 5.900. Pertanyaannya adalah yang kembali ke soal voucher tadi. Bila IPO-nya itu 4.500 hingga 5.900, kalau misalkan PUPS, saya bisa tebusnya perkiraan di harga berapa. Nah, kita akan coba hitung di sini. Kita tahu juga bahwa modal dasar di AADI ini adalah 40 triliun ya. Artinya 40 triliun ini dibagi dengan total jumlah saham atau jumlah modal ditempatkan dan di store penuh. Kita coba hitung aja. 40 triliun dibagi 7786891760. Nah, ini sudah ketemu sekitar 5.136. Nah, kemungkinan, kita kembali ke sini, kemungkinan bahwa harga book building yang di IPO ini, karena ini masih range 4.500 sampai 5.900, kemungkinan dengan harga perhitungan dasar seperti ini, itu kemungkinan berada di 5.100. Nah, beda lagi dengan misalkan IPO-nya oversubscribe, mungkin bisa tembus 5.900 ya. Tapi hitungan sederhana saya mungkin di range area 5.000 sampai 5.200-an lah. Oke, kita tulis aja di sini 5136. Nah, pertanyaannya adalah kita kembali ke voucher tadi, berapa perkiraan harga tebus atau harga exercise ketika nanti PUPS ini sudah terbit. Prediksi saya adalah kita sudah bisa tahu ya, bahwa tadi adalah rasionya 23%. Kita coba hitung. 5136 dikalikan 23%, itu kemungkinan di 1181. Ini saya ganti warna aja. Kita tulis aja di sini 1181. Nah, kemungkinan perkiraan harga tebusnya tadi adalah di 1181. Jadi kalau kita melihat posisi Adaro saat ini, itu berkisar di antara harga 3.800-an lah ya. Nah, Bapak Ibu kalau membeli saham Adaro saat ini 38, maka muncullah hak 23%-nya. Misalkan Bapak Ibu beli 100 lot, maka memiliki hak sebesar 23 lot untuk menebus AADI. Berapa harganya, Mas? Nah, harganya adalah 1181. Otomatis, bila ini 3.800, Bapak Ibu harus beli ini dulu, lalu ditebus AADI-nya, maka totalnya di sekitar 5.000, kita hitung ya, di sekitar 5.000 lah ya. Ini hampir sesuai dengan book building yang ada di IPO dan juga harga yang tadi dari modal dasar yaitu 5136. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang ini sama aja Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melakukan penebusan PUPS ataupun ikut skema IPO. Jatuhnya hampir sama sebenarnya. Lalu, pertanyaan selanjutnya juga, kira-kira apakah ASI dan Pak Garibaldi Thohir dan masyarakat-masyarakat yang lain akan menebus, ya kan? Karena kalau kita lihat, kepemilikan dari Adaro ini jumlahnya sangat besar ya. Nah, kita lihat lagi di dokumen pada
sekitar minggu kemarin, bahwa pada tanggal 18 November ini akan dilakukan RUPS Bapak Ibu, yang mana RUPS-nya itu adalah persetujuan penggunaan saldo laba bersih, saldo laba perusahaan yang dibagikan untuk tambahan dividen tunai. Besarannya adalah sekitar 2 juta, ini berapa nih? Ya 2,6 miliar ya, 2,6 miliar US dollar. Kita coba hitung aja, 2,62699 396 dikali 15, kursnya coba 15.750, maka sekitar 41 triliun ya. Jadi, kemungkinan dividen yang dibagikan oleh Adaro itu sebesar 41 triliun. Yang mana ini untuk para masyarakat untuk penebusan ya. Di sini juga sudah ada keterangan bahwa sebagaimana disampaikan sebelumnya dalam keterbukaan, perseroan merencanakan pembagian dividen tunai agar pemegang saham perseroan, ini maksudnya Adaro, atas pilihannya sendiri dapat berpartisipasi dalam pembelian saham Adaro Andalan Indonesia melalui pelaksanaan PUPS atau penawaran umum oleh pemegang saham. Jadi, kita bisa hampir memastikan ya bahwa komponen pemegang sahamnya yang lama ini, yang ada di Adaro tadi, HSI, Pak Garibaldi Thohir, dan masyarakat ini akan menebus ya. Totalnya penebusannya yang tadi saya sampaikan, bahwa ada 7,7 juta lembar yang nanti akan menggantikan. Jadi kembali lagi, semoga hitungan skema ini bisa Bapak Ibu simpan dan Bapak Ibu pakai nanti. Tentu saja ini disclaimer, hitungan sederhana. Nanti kita lihat aja apakah penebusannya rasionya berapa dan harga tebusnya berapa. Nanti kita tunggu aja tanggal waktunya. Oke, itu aja. Terima kasih banyak. Jangan lupa Bapak Ibu subscribe, like, and share. Thank you.